Selamat pagi semuanya, kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tugas kedua kami, yaitu mengenai function, stored prosedur, dan penggunaan time zone dalam arsitektur website kami. Kami kelompok 5 beranggotakan Ceris Viola, Novita Erika Angel, Daniel, Andrew Sanjaya Swandra, dan saya sendiri, Andri Jelis, sebagai perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikannya. Jadi yang pertama itu kita akan ke bagian Visual Studio, yang dimana kita akan membuat eh, sebuah folder assignment kita, dan kemudian kita akan membuat class yang kita dapat beri nama Expo Assignment Business, terus data, kemudian models, dan webnya sebagai untuk membuat webnya tersebut sebagai front end-nya istilahnya. Dan dalam Expo Business tersebut kita dapat membuat class Account Manager, yang dimana Account Manager ini berisi code seperti ini. Yang dimana di sini akan berguna untuk membuat account kita, dan jika nama account-nya 0, maka dia akan memunculkan warning kalau account tidak boleh empty. Dan untuk pilihan drop-down-nya, untuk account types, nanti akan berisi asset, liabilities, equity, expense, revenue, dan temporary. Dan jika misalnya kita memilih hal yang lain, dia akan memunculkan invalid account type. Kemudian dia akan membuat bisa kita bilang variabel baru bernama account name, account type, sama user ID sesuai dengan yang kita masukin. Kemudian dalam bisnis ini kita harus memasuki reference juga untuk mengkonekkannya kepada models dan kemudian kepada data. Dan kemudian di bagian data, ini kita akan membuat class repository CS yang dapat Anda lihat sendiri di sini. Kita akan mengambil connection-nya dari SQL, kemudian kita akan menampilkan datanya tersebut di sini. Dan kita akan menampilkan segala data yang sudah kita buat dalam code ini. Untuk bagian data, dia akan mengambil reference dari Expo Assignment Models. Kemudian dia akan mengambil reference juga melalui sistem configuration agar dia dapat membaca web config-nya nanti di dalam Expo Assignment Web. Kemudian untuk bagian model, kita ada membuat kelas account CS, yang dimana ini hanya berisi seperti cuma untuk menampilkan datanya, menggunakan get sama set. Dan untuk di bagian web, kita akan membuat sebuah controller, dan kemudian kita membuat sebuah views sebagai websitenya. Dan kita bisa lihat sendiri website tersebut. Kita akan mengerun websitenya. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kurang lebih sistemnya akan seperti cara kerja website kami, yang kita dapat membuat akun seperti contohnya cash. Kita bikin account type-nya revenue, dan kita add account, dan dia akan menampilkan data yang telah kita masukkan dengan data kapan dibuatnya, sesuai dengan timeline jam kita. Seperti dapat dilihat sekarang adalah jam 2.26, dan sekarang sesuai data aslinya. Dan kita akan beralih ke dalam SQL Server Management kita. Yang pertama kita akan membuat table, dan kita akan membuat function untuk membuat ID yang di sini. Function ini berlaku untuk membuat ID. Jika sudah ada ID 101, jika belum ada ID, dan maka dia akan membuat ID 101. Dan untuk seterusnya, jika kita akan membuat, dia akan menambah 1 untuk 101 ini. Dan yang kedua, ada prosedur untuk memasuki account. Nah, di mana kita akan mengambil datanya nanti melalui C# kita, yang dimana kita memasuki.
Kemudian dia akan mengambil data dari hal tersebut. Dan di sini untuk memanggil function-nya, dan di sini untuk memasukin data-data semua yang ada. Ya, sekian saja presentasi dari kelompok kami mengenai stored procedure, function, untuk entire arsitektur kami. Terima kasih.